Tujuan pembelajaran dari tugas ini ialah CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D1 yang beranggotakan saya sendiri Eli Susilawati dan rekan saya Bu Ai Siti Widyaningsi yang akan melakukan praktik coaching untuk memenuhi salah satu tugas di modul 23 ini berkaitan dengan coaching untuk supervisi akademik. Baik, dalam praktek saat ini saya akan melakukan coaching dengan peran saya sebagai coach dan rekan saya sebagai coach. Ya. Baik, pelaksanaan coaching akan dimulai sekarang. Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Bu Ai, bagaimana kabarnya nih Bu Ai? Kenapa itu jedasnya agak berkerut ya Bu? Kok kelihatannya bingung nih Bu? Iya nih Bu, saya memang lagi bingung nih Bu, dan kebetulan nih saya ingin mendiskusikan kebingungan saya bersama Ibu nih ya. Kurang lebih 15 menit lah Bu ya, jika Ibu bersedia nih. Oh, boleh Ibu, dengan senang hati. Apa nih Bu yang mau kita diskusikan dalam 15 menit ke depan ini Bu? Iya nih Bu, gini ya Bu ya, saya nih merasa kebingungan tadi setelah mengajar di kelas 4, saya menghadapi siswa yang beragam nih Bu ya. Jadi di kelas 4 itu ada siswa yang terlibat aktif dalam pembelajaran dan ada juga yang pasif nih Bu, tidak dapat mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Oh, jadi Ibu itu sekarang merasa kebingungan gitu ya Bu, dengan murid-murid Ibu yang di kelas 4 karena ada yang terlibat aktif dan juga ada juga yang pasif saat mengikuti pembelajaran dengan Ibu. Begitu ya Bu? Iya Ibu ya. Nah, menurut Ibu dengan kebingungan yang barusan Ibu sampaikan itu, apa ukuran keberhasilan dari diskusi kita saat ini nih Bu, yang Ibu harapkan gitu Ibu? Iya. Ya, jadi mudah-mudahan ya Bu ya, setelah pertemuan hari ini kebingungan saya nih dapat terpecahkan gitu Bu, sehingga saya bisa mengelola kelas dengan murid yang beragam dan akhirnya semua murid di kelas bisa berpartisipasi aktif mengikuti pembelajaran yang saya lakukan Bu. Oh, jadi Ibu ingin memecahkan kebingungan Ibu bagaimana caranya untuk mengelola kelas yang beragam dan murid di kelas tersebut secara menyeluruh gitu ingin berpartisipasi aktif terhadap pembelajaran yang Ibu laksanakan, seperti itu ya Bu ya? Iya Bu ya. Nah Bu, jika saya boleh tahu nih, dalam satu kelas tersebut yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira berapa persen nih anak yang menurut Ibu kurang aktif berada di kelas tersebut gitu Bu? Iya nih Bu ya, jadi jumlah murid di kelas 4 yang tadi saya ajar nih Bu ya, ada sekitar 30 orang nih Bu ya. Jadi 21 murid diantaranya antusias itu Bu terhadap pembelajaran yang tadi saya lakukan. Nah sisanya kan berarti 9 orang nih ya. Jadi kebalikannya gitu loh Bu, tidak bisa mengikuti pembelajaran, jadi sekitar 30%-an lah Bu anak yang kurang aktifnya gitu. Oh, baik Bu. Jadi begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu, murid yang ada di kelas tersebut sekitar 30% yang kedepannya itu harus Ibu atasi, begitu ya mungkin ya Bu. Jadi ada 30% anak yang harus Ibu atasi ke depannya. Bagaimana caranya untuk melibatkan keaktifan anak tersebut pada proses pembelajaran Ibu. Nah, menurut Ibu, ciri atau tanda-tanda nih dari murid Ibu yang tidak terlihat aktif atau tidak antusias itu seperti apa ya Bu? Menurut pengalaman tadi ya Bu ya, di kelas 4, jadi menurut saya siswa yang tidak terlibat aktif itu yaitu siswa yang menunjukkan sikap yang tidak seharusnya gitu Bu, seperti malas ketika di kelas, diberi tugas tidak dikerjakan, malas-malasan, berleha-leha, sampai apabila ada pelajaran yang dia tidak tahu, tidak mampu mengajukan pertanyaan gitu Bu. Oh,
Jadi menurut Ibu yang kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran itu adalah yang terlihat leha-leha mungkin dari sikapnya, terus setidaknya kan kalau belajar itu mengajukan pertanyaan mungkin seperti itu Bu ya. Jadi Iya, yang kurang aktif itu tidak mengajukan pertanyaan seperti itu. Nah, jikalau yang kurang berpartisipasi aktif itu tandanya seperti itu, idealnya menurut Ibu anak yang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran Ibu itu seperti apa, Bu? Iya, jadi saya menginginkan ya Bu ya, idealnya, siswa itu yang hadir nih Bu, hadir secara penuh lah Bu ya, seperti selalu bersemangat ketika mengikuti pembelajaran saya, berpartisipasi aktif, contohnya seperti apabila diberi tugas dikerjakan, apabila ada yang tidak dimengerti, apa namanya, tidak dimengerti, ditanyakan, seperti itu Ibu. Oh, baik Bu. Jadi idealnya murid yang berpartisipasi aktif itu menurut Ibu adalah mungkin hadir sepenuhnya ya berada di kelas tersebut. Setidaknya bukti untuk hadir sepenuhnya itu adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan juga mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat begitu ya Bu. Iya, iya. Ya. Sehubungan dengan tujuan tersebut nih, jika berada di skala 1 sampai 10 dan 10 itu menunjukkan bahwa Ibu itu sudah mampu mengelola kelas dan mengaktifkan murid yang ada di kelas itu secara menyeluruh, dan jika 0 itu adalah Ibu belum bisa memenuhi untuk mengelola kelas tersebut. Kira-kira saat ini Ibu berada di skala mana nih Bu terhadap apa yang telah Ibu lakukan sebelumnya? Sepertinya saya masih di angka 6 deh Bu. Baik Ibu. Angka 6 menurut Ibu ini seperti apa ya Bu? Bisa dijelaskan? Ya, di angka 6 ini karena selama ini proses belajar yang saya lakukan baru mengakomodir kebutuhan anak dari prosesnya Bu, seperti memvariasikan kegiatan pembelajaran dengan model atau metode pembelajaran yang berbeda nih Bu untuk setiap pertemuannya. Selain itu juga saya akomodir 3 tingkatan pemahaman Bu, dari yang mudah, sedang, sampai sulit. Nah, tetapi saya belum mempertimbangkan nih Bu, gaya belajar serta minat anak. Wah, luar biasa Bu. Apa yang Ibu sudah lakukan itu sangat luar biasa Bu ya. Jadi Ibu sudah mengakomodir kebutuhan anak itu dari tingkat pemahamannya dan juga proses belajarnya. Mungkin kepada diferensiasi proses mungkin seperti itu ya Bu. Nah, iya. Nah, jadi untuk kedepannya nih Bu, Ibu itu ingin meningkatkan ke angka berapa nih Bu kira-kira dari angka 6 yang tadi Ibu sebutkan? Saya akan meningkatkan kayaknya ke angka 8 dulu deh Bu. Baik Ibu, sangat luar biasa ya Bu, ke angka 8 itu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih ke depannya untuk bisa meningkatkan ke angka 8 itu Bu? Saya akan mencoba ya Bu ya, menyiapkan atau merancang kegiatan pembelajaran yang memperhatikan gaya belajar serta minat murid anak-anak saya Bu. Oh, jadi untuk meningkatkan kompetensi atau untuk mencapai tujuan Ibu bisa di angka 8 tersebut, Ibu akan berusaha untuk menyiapkan pembelajaran dengan memperhatikan gaya belajar dan minatnya. Setelah tadi mencoba untuk proses dan juga dari tingkat pemahaman yang berbeda itu ya Bu. Iya, iya. Nah, seperti apa Bu kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya atau yang akan Ibu rencanakan nantinya Bu? Boleh dijelaskan Bu? Ya. Jadi yang terpikirkan oleh saya ya Bu ya, kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, yaitu saya akan mengintegrasikan teknologi Bu ya, seperti menyiapkan materi atau bahan ajar yang beragam nih Bu, seperti materi yang berbentuk video ya Bu ya, poster atau gambar dan audio. Dan saya juga akan mencoba menyiapkan media pembelajaran yang berbeda nih Bu, seperti yang bentuk aplikasi digital gitu Bu, atau alat peraga konkret yang lainnya. Luar biasa nih Bu.
Ibu sudah mendapatkan gambaran ya Bu dari kegiatan pembelajaran yang akan Ibu rencanakan nantinya. Ini sangat luar biasa Bu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan nih setelah sesi ini selesai, dengan alternatif-alternatif tadi yang Ibu sampaikan? Ya alhamdulillah nih ya Bu ya, insya Allah nih saya langsung akan pergi nih Bu ke perpustakaan ya, Wah, luar untuk biasa. mencari sumber belajar nih Bu, udah tidak sabar nih. Hebat Ibu. Dan juga akan berselancar nih Bu ya di Mhm. internet untuk mengumpulkan bahan ajar lainnya Bu, seperti mendownload video pembelajaran, mendownload materi-materi pembelajaran yang apa namanya, yang bisa menumbuhkan minat belajar dan gaya belajar anak ya Bu ya. Dan saya juga mau membuat materi pembelajaran dengan membuat video gitu Bu, dalam bentuk video gitu supaya bisa meningkatkan minat belajar anak Bu. Hebat nih Bu. Dan tadi juga Ibu menjelaskan sedikit tentang membuat video untuk bahan ajar murid gitu ya Bu. Luar biasa Ya, Ibu. Bu, kira-kira jangka waktu untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran ini kira-kira berapa lama nih Bu? Untuk mempersiapkannya kurang lebih 1 minggu lah ya Bu, karena minggu depan saya ada jadwal pertemuan di kelas 4 tadi Bu. Baik, 1 minggu ya Bu, dengan tadi untuk sambil menyiapkan video dari bahan ajar tersebut ya Bu. Nah, Ibu, apa menurut Ibu nih ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu lakukan ini? Saya akan menyiapkan yang dibutuhkan Ibu selama mengajar nanti sebelum waktunya. Jadi saya akan mempersiapkan terlebih dahulu ya Bu, materi-materi ajar yang akan saya ajarkan kepada anak dengan berbagai metode yang telah tadi saya sebutkan ya Bu ya. Dan mudah-mudahan semua siswa juga menjadi senang dan antusias terhadap pembelajaran yang saya ajarkan Bu. Baik Ibu, jadi Ibu menyebutkan bahwa indikator dari keberhasilan rencana Ibu ini adalah bahwa Ibu sudah siap menyiapkan segala bahan ajar yang tadi atau media pembelajaran yang Ibu singgung tadi sebelum waktu pertemuan ke depan, minggu depan mungkin ya Bu, seperti itu. Dan juga Ibu mengungkapkan bahwa indikator keberhasilan dari rencana Ibu ini adalah bahwa semua anak yang di kelas 4 tadi itu semua bisa terlibat aktif dengan pembelajaran yang Ibu laksanakan nantinya. Sangat luar biasa Ibu. Baik Ibu, kira-kira nih siapa yang bisa membantu Ibu dalam mencapai tujuan ini Bu, atau dalam melakukan rencana yang tadi Ibu sampaikan? Ada Bu, teman saya Bu Rosi, saya akan mengajak Bu Rosi dan membantu saya nih Bu untuk melihat atau mengamati pembelajaran yang nantinya akan saya lakukan. Oh baik, jadi Ibu menyimpulkan bahwa yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan rencana ini adalah dengan berkolaborasi gitu ya Bu, dengan rekan sejawat Ibu yang namanya Bu Rosi, untuk membantu mengamati gitu ya Bu, mengamati Ya. pembelajaran yang Ibu lakukan. Wah, sangat luar biasa nih Bu. Jadi apa nih Bu yang dapat Ibu simpulkan dari diskusi kita kali ini, karena mengingat waktu 15 menit ini yang kita punya ini sudah berlalu ini ya Bu. Halo, maaf ya Bu. Siap. Ya, alhamdulillah ya, jadi setelah berdiskusi ya Bu dengan Ibu, yang tadinya nih saya bingung nih Bu, bagaimana harus menyikapi keberagaman siswa nih di kelas 4 yang telah tadi saya sebutkan, dan alhamdulillah ternyata saya sudah mendapatkan gambaran Bu, yang konkret ya Bu ya, yang begitu jelas itu dengan rencana apa yang telah tadi saya sebutkan kepada Ibu. Alhamdulillah Ibu. Jadi penasaran nih saya dengan hasil dari rencana yang Ibu lakukan setelah nanti diimplementasikan di kelas mungkin ya Bu. Jadi saya tunggu nih kelanjutan cerita baiknya setelah Ibu melaksanakan rencana ini nih Bu. Baik Ibu, apa ada lagi yang akan Ibu sampaikan dalam diskusi kita hari ini?
Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak nih, Bu, atas bantuan dari Ibu yang berkenan membagi waktunya untuk menemani saya berdiskusi nih. Mohon maaf ya, Bu, ya, mengganggu waktu Ibu. Wah, tidak apa-apa Ibu. Saya senang hati loh Bu bisa membantu Ibu. Apalagi dengan diskusi kita hari ini, saya juga jadi mendapatkan ilmu lah Bu tentang apa rencana-rencana yang mungkin nanti akan saya terapkan di kelas saya juga. Baik Ibu, saya pamit dulu Bu karena ada apa ini jam sudah masuk jam untuk saya mengajar di kelas nih Bu. Iya, iya. Baik Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saat ini saya akan melakukan refleksi diri tentang latihan coaching ini sebagai peran saya yang sebagai coach. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan refleksi diri. Yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Menurut saya, setelah tadi saya melakukan praktik sebagai coach, yang sudah berjalan baik itu adalah saya mampu hadir sepenuhnya membersamai coachee untuk mendengarkan secara aktif apa yang menjadi keluhannya. Selain itu juga saya sudah berperan sebagai mitra dengan coachee, dan saya juga tadi sudah setidaknya mampu untuk menggali informasi atau potensi yang dimiliki oleh coachee. Terus kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu adalah bagaimana keterampilan komunikasi saya untuk bisa lebih lagi menggali potensi coachee. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat coaching? Untuk saya dalam kondisi penuh atau kehadiran penuh, tadi yang saya lakukan sebelum melakukan coaching ialah dengan menyiapkan air minum terlebih dahulu. Kemudian saya sudah men-silent ini HP karena ini adalah salah satu distraksi ya, mengganggu gitu. Kalau ada notifikasi dari HP, mungkin saya lebih akan jadi terdistrak gitu, terganggu dengan adanya notifikasi tersebut. Terus tadi saya sebelum melakukan ini mencoba untuk fokus dengan mengkondisikan tempat senyaman mungkin gitu. Dan untuk pada saat melakukan coaching, yang saya lakukan untuk bisa dalam kondisi present adalah dengan tetap fokus mendengarkan apa yang dikatakan oleh coachee. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, yang akan saya lakukan ke depannya untuk memperbaiki coaching ini ialah dengan terus berliterasi, membaca kembali referensi yang lainnya yang berkaitan dengan coaching untuk mendapatkan wawasan dan keterampilan saya sebagai coach. Juga saya akan melihat video-video referensi atau contoh-contoh dari penerapan coaching yang baik itu seperti apa. Dan yang terakhir tentunya setelah saya berliterasi, membaca dan juga melihat video, saya harus berlatih bagaimana menyampaikan pertanyaan yang baik itu, bagaimana cara meningkatkan keterampilan berkomunikasi itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.